dipakai oleh Presiden Amerika namanya Air Force One. Dan pesawat itu biasanya Boeing, kalau pernah saya lihat Boeing 747 yang pernah saya lihat, Air Force One itu jadi satu pesawat Boeing yang didesain khusus untuk Presiden Amerika untuk naik dalam pesawat itu. Dan Air Force One ini tidak berdiri sendiri, dia bukan maskapai penerbangan komersial saja, tapi ini penerbangan pesawat ini di backup dengan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat daripada Amerika. Seluruh angkatan bersenjata Amerika mendukung jika ada masalah dengan pesawat ini, saudara. Maka yang maju itu bukan hanya pilot yang menerbangkan, tapi semua armada angkatan bersenjata Amerika akan mendukungnya, saudara. Karena itu pesawat Presiden Amerika. Tetapi itu akan berfungsi sebagai Air Force One kalau Presiden Amerika ada dalam pesawat itu. Saudara mengerti? Kalau misalkan tidak ada presidennya, maka ya nggak ada backup apa-apa. Kalau memang pesawat itu dilarikan sama pilotnya dan tidak ada siapa-siapa, dia walaupun pilotnya itu minta backup dari angkatan bersenjata Amerika, tidak akan mendapat backup, tergantung siapa yang ada on board di sana. Pada waktu biasanya Presiden Amerika masuk ke dalam pesawat Air Force One ini, maka sang pilot mengatakan, "The President of United States of America is now on board." Itu. Dan pada waktu dia mengatakan, "The President of United States of America is now on board," pada detik itu juga, semua angkatan bersenjata itu sudah alert semuanya, dengan semua radar, perlengkapan senjatanya untuk membackup kalau ada apa-apa untuk Air Force One-nya. Saudara, hidup kita ini lebih daripada Air Force One. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus dan Tuhan masuk dalam hidup kita, saudara, maka semua backup kerajaan Allah akan membackup kita. Apa kekuatan, semua kuasa yang dimiliki oleh surga itu akan membackup kita, saudara. Jadi jangan takut untuk menghadapi masalah. Amin, saudara. Ya, jangan takut. Masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari, saudara. Pada waktu kita menghadapi masalah tersebut, maka kita tahu bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Ya, kita bersemangat karena ada Tuhan. Ada masalah memang, dan itu realitanya. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita juga tentang realita kehidupan, bahwa banyak anak-anak tidak disiapkan untuk menghadapi tantangan ini. Dikatakan Mr. Scott Peck mengatakan bahwa life is difficult. Dalam bukunya The Road Less Travel, Mr. Scott Peck mengatakan kalimat pertama dalam bab pertamanya dikatakan life is difficult. Hidup ini penuh tantangan, penuh cobaan, penuh halangan. Makanya jangan lari dari masalah. Bersama-sama dengan Tuhan kita bisa mengalami kemenangan bersama-sama. Nah, jiwa atau sikap seperti itulah yang akan memungkinkan kita mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Itu jadi kalau ada masalah, saudara, don't blame others, jangan salahkan orang lain, saudara. Tapi mari kita belajar untuk menjadi tenang dan bersama-sama dengan Dia kita menghadapi masalah yang harus kita hadapi, ya. Yang kedua, saudara, masalah datangnya bukan karena undangan kita, dan besarnya masalah yang kita hadapi bukan berdasarkan pilihan kita. Masalah itu datangnya bukan karena undangan kita, dan besarnya masalah itu bukan karena pilihan kita. Dikatakan ayat yang ke-23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekonyong-konyong. Masalah itu datangnya bisa tiba-tiba, sekonyong-konyong, tanpa kita sadari, tanpa kita duga, tanpa kita harapkan, dan tanpa undangan kita. Bukan, kita tidak bisa mengundang masalah. Saudara tidak bisa tulis surat kepada pimpinan perusahaan masalah, tolong kirimkan masalah paket A ke dalam hidup saya hari Minggu jam 12, karena saya baru saja mendengarkan firman Tuhan, iman saya pada waktu itu kuat-kuatnya sehingga saya bisa menanggung masalah yang harus saya hadapi. Nggak bisa, saudara. Masalah itu mendadak. Kadang-kadang pada waktu kita capek, kita dicobai untuk marah dan lain sebagainya, dan itulah masalah itu datang. Dan biasanya bukan hanya datang tanpa undangan kita atau sekonyong-konyong tiba-tiba, tetapi pada waktu dia datang dengan rombongannya, satu kampung lagi, saudara. Nggak habis-habis masalahnya itu, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak bisa, pada waktu seringkali saya konseling dan kemudian saya katakan begini, dan kemudian masalah itu bukan besarnya masalah yang kita hadapi, bukan karena pilihan kita. Saudara tidak bisa memilih.
masalah yang saudara harus hadapi. Dan seringkali orang itu mengatakan, aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Kalau masalah ini, tapi kenapa kok Tuhan izinkan itu? Ya itu keabsolutan Tuhan, karena memang Tuhan itu setia dan adil. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicoba, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin, saudara? Nah itu yang harus kita sadari. Jadi, saudara, kalau ada masalah, tetap tenang, walaupun kita tidak mengundang masalah, masalah akan hadir. Nah itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan berdoa dan berjaga-jaga, karena apa? Masalah itu bisa datang sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Mereka sedang berlayar tengah-tengah perjalanan, kena hantam badai dan mau tenggelam, saudara. Bisnis sudah, investasi sudah banyak, belum kelihatan untungnya, kemudian ada masalah timbul. Pernikahan anak masih kecil-kecil, kemudian suami digondol wewe gombel, saudara. Ya, bisa terjadi, saudara. Ada affair dan lain sebagainya, dan itu terjadi. Dan kemudian, mau mengulangi juga nggak bisa juga, tapi kita belum arrive, anak masih kecil-kecil, dan di tengah perjalanan itu, dan itulah badai, masalah itu. Tapi belajarlah untuk tenang. Tuhan mendesain masalah itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya Yesusnya bangkit dalam kehidupan kita. Dan kita akhirnya bukan membuat Yesus itu menjadi bukan hanya nomor kesekian, tapi biarlah Yesus menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu masalahnya yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan khawatir tentang itu semuanya. Yang ketiga, adanya kesalahan awal, saudara. Kenapa masalah itu kemudian menjadi sesuatu yang akhirnya Alkitab mengatakan mereka dalam keadaan bahaya, saudara. Karena apa? Kesalahan awalnya itu murid-muridnya tidak melibatkan Tuhan Yesus segera setelah mereka menghadapi masalah, saudara. Nah seringkali mengatakan we are the professional, kita ini yang nelayan. Murid-murid Tuhan menyangka bahwa Tuhan Yesus kan tukang kayu, backgroundnya tukang kayu itu tahu apa tentang badai, tofan dan lain sebagainya. Kita ini yang sering kena badai dan lain sebagainya, dan kita harus handle dulu, saudara. Dan mereka lupa melibatkan Tuhan Yesus pada awalnya, dan itulah yang membuat mereka akhirnya terjepit dalam satu masalah, saudara. Saudara, kita harus belajar. Kita ini kadang-kadang orang ini salah dalam banyak hal, dan seringkali masalah yang kita hadapi adalah hasil apa yang kita tabur. Kalau kita menabur yang kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka akhirnya kita kejepit masalah, baru akhirnya kita teriak-teriak, Tuhan tolong aku. Kan begitu, biasanya begitu, saudara. Jadi kalau saudara dapat masalah hari-hari ini, biarlah hari ini juga kita membuka hidup kita, dan Tuhan ambil masalahku, ambil alih masalahku. Aku ingin melibatkan engkau. Mungkin kita mungkin itu salah kita, nggak masalah, saudara. Tetapi mari kita membuka hati kita dan izinkan Tuhan itu menolong kita dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Amin, saudara. Nah, saudara, itu yang harus. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa we are the professional. Dan sering kali saudara, kita nggak tahu tentang akar dari permasalahan itu. Saya konseling, misalkan ada konseling, misalkan perceraian, misalkan ya, ini perceraian, tapi akar permasalahannya ini bisa masalah keuangan, ini bisa misalkan orang yang ketiga, ini masalah sakit penyakit dan macam-macam, saudara. Ini masalah keluarga dan lain sebagainya, tapi akarnya berbeda-beda. Jadi kita harus lihat semuanya dan minta hikmat, saudara, sama Tuhan untuk supaya bisa membuat kita peka dan jeli dalam melihat akar permasalahan masing-masing. Kalau kita lihat permasalahan kita, saudara, dan sering kali karena apa? Kita mau handle sendiri. Ya, jadi itu akar permasalahannya berbeda-beda. Saya pernah ditelepon untuk menangani orang yang mau bunuh diri, saudara. Dan pada waktu itu orang mau bunuh diri, dan Pak Andreas, ini tolong ini ada orang bunuh diri. Dan aduh gimana ya, saudara. Ya memang ada orang bunuh diri itu macam-macam, saudara. Dan saya datang situ dan dia sudah siap dengan cutternya dan mau memotong urat nadinya begini, saudara. Dan saya mau bunuh diri. Lah kalau orang itu ngomong mau bunuh diri itu, saya harus lakukan apa, saudara? Dalam beberapa detik itu saya berdoa, Tuhan kasih hikmat dong sama ini masalahnya gimana, saudara? Kasih hikmat. Dalam hitungan second itu kemudian Tuhan kasih hikmat, saudara. Dan biasanya kalau saudara bunuh diri, tenang, kamu enggak usah lakukan itu. Biasanya kan begitu. Untuk apa kamu lakukan itu, untuk apa? Kamu membinasakan dirimu sendiri untuk apa? Gitu.
Nah biasanya kan begitu. Tapi wanita ini, saya mau bunuh diri. Gitu. What must I do kalau saya menghadapi orang seperti itu? Tuhan kasih hikmat. Dan kemudian, saudara jangan niru ini, saudara. Karena tiap orang akan berbeda-beda, ya. Saudara, jangan niru saya. Saya katakan, silahkan bunuh diri. Goodbye. Tak tinggal, saudara. Itu dan itu. Nah terus kemudian, nah kalau saudara niru-niru, kalau bukan kehendak Tuhan, saudara, dia bunuh diri karena saudara salah sendiri. Kalau saudara yang nyuruh bunuh diri. Saya nggak tahu, Tuhan tolong kasih hikmat. Dan nggak tahu ada keberanian dari mana. Silakan bunuh diri. Aku nggak mau doakan kamu dah. Tak tinggal, saudara. Dan orang itu mendadak, tunggu Pak Andreas, tunggu. Aku mau ngomong nih, saudara. Orang biasanya kalau bunuh diri, mau ngomong bunuh diri, biasanya nggak bunuh diri. Yang bahaya itu orang yang nggak ngomong. Itu lebih bahaya daripada orang yang sedang ngomong begitu. Saudara. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu akar permasalahan. Kita minta waktu Tuhan, hikmat Tuhan untuk memberikan kita apa yang harus kita lakukan. Saya masih ingat itu di salah satu kota dan kemudian ada ibu yang mau konseling sama saya itu. Ibu ini sudah tua. Waktu itu saya masih jadi hamba Tuhan umur 30-an, hampir 40-an gitu. Dan kemudian ibu ini duduk itu di kantor gereja dan kemudian dia berkata, Pak Andreas, saya punya masalah yang berat. Dan saya ini masalah rumah tangga. Mungkin Pak Andreas masih muda dan tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Dan dia kemudian begitu satu kali. Dan suami saya ini punya affair dengan wanita lain. Saya ini tidak punya pekerjaan Pak Andreas. Mungkin Pak Andreas juga tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Karena Pak Andreas masih muda, saya hitung 2 kali. Dan suami saya tidak ninggalin saya uang Pak Andreas. Dan akhirnya saya harus cari sendiri untuk menghidupi anak-anak saya. Ya. Nih, anaknya Pak Andreas umur berapa? Wah, anak saya masih kecil pada waktu itu, masih kecil. Anak saya sudah mulai kuliah dan lain sebagainya. Dan saya memerlukan biaya yang cukup besar. Mungkin Pak Andreas juga tidak bisa merasakan apa yang bisa saya rasakan 3 kali. Saudara. Lah ini, kalau Pak Andreas nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan, ngapain ibu ini datang kepada saya? Saya pikirnya begitu, Tuhan, tolong Tuhan, ini gimana caranya? Gitu dan akhirnya dia ngomong, dan selalu yang diulang-ulang itu, Pak Andreas masih muda ya, tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Terus saya katakan, Bu, sebentar, saya memang tidak mau merasakan apa yang ibu rasakan. Kapok mau kapan gitu. Tapi saudara jangan niru saya. Saya ini berdoa terus, Tuhan mau ngomong apa ini Tuhan? Saya, ibu itu langsung kaget. Maksudnya Pak Andreas, memang saya tidak mau merasakan yang ibu rasakan. Ibu datang konseling ini, saudara, kalau saya harus merasakan yang ibu saya, yang harus ibu rasakan, saya ini bisa stres. Ibu datang konseling sama saya ingin ibu itu merasakan apa yang saya rasakan. Saya ini juga pendeta, masih muda, masalahnya banyak, ditinggal mati sama gembala senior saya. Saya bingung juga mengembalakan, tapi saya ingin ibu merasakan apa yang saya rasakan. Saya punya Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saya nggak frustrasi, walaupun ditinggal gembala senior saya akan terus maju, saya akan fight. Oh gitu ya, ya benar juga ya, ya benar juga. Ya, terima kasih loh Pak Andreas, terima kasih. Loh, sekarang Pak Andreas ngomong gitu, saya kok bisa lega ya, terima kasih ya. Langsung ibu itu pulang. Tapi pikir ini konseling model apa ini? Loh iya toh saudara, ya kan saudara. Tapi itu ya memang begitulah saudara. Tapi mari kita melibatkan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu akar masalahnya. Tapi jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Bisa akhirnya jadi ruwet. Menjadi batu sandungan bagi kehidupan kita. Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Libatkan Tuhan sedini mungkin segera setelah kita menghadapi masalah. Maka bersama-sama dengan Dia kita akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Amin saudara. Itu yang harus kita sadari. Amin. Jangan anggap bahwa kita ini pinter, sudah punya pengalaman. Saudara, pengalaman itu kalau dibandingkan dengan masalah anatomi dari masalah, saudara. Dan siapakah manusia itu kalau sudah ada masalah itu begitu badai dan tofan yang begitu, kita itu menjadi orang yang sangat kecil sekali. Kita terbatas. Untungnya, saudara, kalau ada Yesus on board itu, semua backup surga akan membackup kita. Amin, saudara. Kita teruskan. Yang keempat ada panic attack, saudara. Kalau sudah, dan akhirnya murid-murid jadi panik dan dikatakan ayat 24, mereka datang dengan paniknya membangunkan Yesus, guru-guru kita binasa. Jadi
Nah itu kata-kata yang sudah mengkondisikan bahwa kita akan binasa, kita akan mati kalau gini, kita tidak akan survive. Silakan 13, 12, 13 dan saudara itu orang yang panik gitu. Dan biasanya kesalahannya murid-muridnya yang salah karena mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus. Saudara. Kalau misalkan Tuhan yang mengajak mereka ke seberang, begitu ada badai, Tuhan tolong dong, ini ada badai nih. Jadi gimana? Kita mau harus kembali atau harus terus? Tanya Tuhan. Dan mereka menganggap diri mereka yang hebat dan akhirnya mereka menangani, semakin ditangani, semakin ruwet, air sudah masuk kebanyakan ke dalam perahu dan akhirnya mereka mengatakan ya kita binasa. Sudah dalam kepepet, dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Dan orang yang biasanya salah dan kemudian seringkali menyalahkan orang lain, padahal salahnya sendiri. Dan itu yang jangan sampai. Nah, orang yang kena panic attack ini, istilahnya itu dia akan mempunyai dikatakan self-destructive behavior. Satu behavior, satu perilaku yang merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Orang gini nih, kalau orang sudah kena panik gitu, saudara, dibiarkan aja. Nggak dicobai sama setan, nggak diganggu sama setan, sudah hancur sendiri. Karena kepanikan itu membuat dia kalut dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan akhirnya hancur sendiri. Tidak bisa memutuskan apa yang jernih, tidak bisa tenang dan lain sebagainya. Itu. Jangan sampai kita terperangkap dengan hal seperti itu, ya. Mereka adalah guru-guru kita binasa. Nah, yang kelima poinnya, untuk menghadapi badai perlu iman. Dan Yesus pada waktu itu tertidur. Dan kemudian pada waktu dia dibangunkan dan dia lihat satu, murid-muridnya panik. Yang kedua, air itu sudah masuk ke perahu mereka dan badainya masih menggelora, dengan yang ketiga badainya masih menggelora, belum. Mereka ini mau tenggelam di tengah kepanikan dan semua kebingungan semuanya itu. Tuhan Yesus bangun dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, where is your faith? Di mana imanmu? Dan akhirnya Tuhan mengatakan kepada badai itu dan kemudian diam dan tenanglah. Dan kemudian angin dan air itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara, Yesus itu exercising. Saudara mau menghadapi masalah, saudara tidak bisa hadapi dengan perasaan. Iman itu bukan perasaan. Begitu saudara hidup dengan perasaan, iman saudara hilang. Saudara. Iman itu bukan dikondisikan dengan, saudara mungkin kita bisa capek, mungkin kita bisa lelah semuanya, tetapi saudara, mari kita belajar untuk exercise our faith. Saya berdoa supaya pagi siang hari ini ada kebangkitan iman. Amin, saudara. Kadang-kadang pada waktu murid-muridnya merasa bahwa mereka itu sudah tertekan, mereka terintimidasi dengan satu badai atau taufan yang begitu nggak kunjung diam, dan air sudah di mana-mana, mereka sudah mau tenggelam semuanya. Mereka sangka mereka sudah kehilangan iman. Saudara, mari kita belajar bahwa iman itu tidak tergantung dari kondisi fisik kita. Kita bisa capek. Tuhan Yesus capek, saudara. Dan dia tertidur. Dan saudara, belum tidurnya pules, saudara, dibangunkan. Coba saudara kalau tidur dan kemudian saudara dibangunkan, saudara, belum tidur saudara kesampean pules semua, baru tidur kemudian dibangunkan, belum, dan saudara sempoyongan, nggak usah ada badai pun saudara kena sempoyongan, betul nggak saudara? Dan ditambah dengan badai yang perahu mereka diombang-ambingkan itu, dan kemudian ditambah dengan murid-muridnya yang berteriak-teriak kepanikan, saudara, dan kemudian ditambah dengan air yang sudah memenuhi perahu itu, saudara. Kemudian dia akhirnya diam dan tenanglah, dan akhirnya danau itu menjadi teduh kembali. Use your faith. Dan iman yang sejati adalah iman yang berkata-kata bukan tentang masalah, iman yang berkata-kata kepada masalah. Amin, saudara. Ya, iman yang sejati adalah iman yang berkata-kata bukan tentang masalah, tapi berkata-kata kepada masalah, saudara. Dia tidak ngomong begini, seringkali orang ngomong, Tuhan aku mau beriman Tuhan, aduh apa ndak sakno Tuhan, biar aku Tuhan, masalahku dan ente Tuhan, aduh Tuhan, aku rasanya ndak kuat loh Tuhan, yang gini, aku rasanya aduh, aku ndak kuat bis Tuhan. Saudara, itu iman yang berkata-kata tentang masalah. Saudara. Tapi iman yang sejati adalah iman yang berkata-kata kepada masalah. Saudara. Satu kali Raja Daud bangun pagi, hujan rintik-rintik mungkin sudah, rasanya ingin tidur lagi, mau memuji Tuhan rasanya juga malas rasanya,
Dan rasanya itu hari itu segar lah, untuk ya, dingin-dingin itu cocok lah untuk tidur terus. Siapa di antara saudara yang pernah ngalamin saudara bangun pagi hari Minggu rasanya males ke gereja? Angkat tangan. Jemaat ini rasanya kok kurang jujur. Siapa di antara saudara, saya ulangi bertanya, siapa di antara saudara yang mungkin musim hujan dan kemudian ada hujan yang membuat udara dingin di pagi hari, dan pada hari itu saudara yang biasanya semangat ke gereja, hari itu karena suasananya cocok, rasanya kepingin makan pangsit mie daripada ke gereja, dan saudara males ke gereja? Angkat tangan, pernah mengalami begitu? Mulai ada keterbukaan dan kejujuran. Semua kita pernah mengalami seperti itu, betul nggak saudara? Raja Daud juga pernah mengalami seperti itu. Tetapi yang luar biasa, kenapa dia bisa berkemenangan? Dia mengatakan begini, kenapa engkau gundah gulana hai jiwaku? Diajak ngomong jiwanya itu, jiwanya dia. Kenapa engkau tertekan hai batinku? Dan dia katakan, praise the Lord oh my soul. Dikasih perintah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah dengan ceracap dan pujilah dengan kecapi. Diperintahkan. Dia tidak izinkan jiwanya itu mendikte dia, tetapi dia ingin memerintahkan jiwanya untuk memuji di tengah dikelilingi oleh musuhnya, di tengah suasana yang tidak kondusif untuk memuji Tuhan. Raja Daud, praise the Lord oh my soul. Iman yang sejati adalah iman yang berkata-kata kepada masalah. Dan kita harus sering mengatakan itu pada hidup kita. Kalau tidak, saudara, ini namanya kedagingan ini. Kalau sudah nuntut, saudara turuti satu kali, dia akan menuntut yang kedua kali. Aduh, enak ya. Nggak kebaktian hari Minggu ya. Nggak apa-apa itu, Tuhan nggak marah loh. Sekali itu, kemudian ininya, nuntut yang kedua kali. Kadang-kadang kita harus keras kepada diri kita sendiri untuk mempertahankan our spirituality, kerohanian itu. Kerohanian itu, saudara kalau mau bertumbuh secara rohani, kuncinya cuma satu. Ingat kepada saudara, ingat ya. Kuncinya ada satu kata yang tidak pernah saudara jangan sampai saudara lupakan, yaitu pain. No pain, no gain. Saudara mau bertumbuh secara rohani, kadang-kadang itu ada rasa sakit di kedagingan saudara. Dan pada waktu itu, saudara harus bertumbuh. Saudara mau bertumbuh dalam pengampunan, yaitu saudara, sakit karena disakiti orang. Kata-kata yang disakiti orang. Saudara. Nah itu. Saudara. Tapi saudara akhirnya bertumbuh. Saudara. Waktu yang terbaik untuk berdoa pada waktu saudara nggak mau berdoa. Saudara. Kadang-kadang ini rasanya itu, aduh. Sendirian di rumah hari ini puji Tuhan istri sudah datang, saudara, enak, saudara, rasanya hati senang, saudara. Beberapa hari yang sendirian, tidak ada yang nelpon ngejak makan ronde, tidak ada, saudara. Di rumah sendirian, gitu. Maksudnya mau nemani anak saya yang perempuan, tapi anak saya juga keluar sama teman-temannya sendirian. Rasanya Surabaya mau keluar itu panas Surabaya. Rasanya, aduh, rasanya kok sendirian ya. Mau apa sendirian itu? Mau doa, doa. Tubuh mengatakan Tuhan tahulah kamu capek itu. Sudah waktunya istirahat. Itu tubuh itu bisa gitu, saudara. Praise the Lord for my soul. Saya paksa berlutut berdoa. I know, saudara. Istriku membutuhkan doaku, anak-anakku membutuhkan doaku, teman-temanku yang sedang dalam pergumulan membutuhkan doaku, gereja ini membutuhkan doaku, aku berdoa. Paksa, sudah katanya, flash, sudah cukup, sudah akan, no, mumpung sendirian, doa. Rasanya itu menang, ada satu kemenangan yang luar biasa. Amin, saudara. Itu harus belajar. Iman itu mengalahkan segala macam bentuk kedagingan dan lain. Perlu iman yang bukan berkata-kata apa, misalkan saudara katakan kepada masalahmu, aku tidak takut, aku nggak khawatir tentang masa depan anakku, aku nggak khawatir. Mungkin dia jauh dari aku, tapi aku pasrahkan sama Tuhan, dia akan menjadi anak yang luar biasa. Katakan dengan kata-kata iman itu. Mungkin orang tuamu belum bertobat, berkata-kata satu kali, in his time he make all things beautiful.
Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Satu kali dia akan mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Karena janji Tuhan mengatakan satu orang bertobat, dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Nah, itu yang harus ada. Just speak the word of faith. Dan jangan keluhan, jangan omelan, saudara. Tapi pada waktu saudara mengatakan kata-kata iman, itu kerohanian saudara bertambah kuat, iman saudara bertambah tak kuat, dan lain sebagainya. Dan saudara akan bertumbuh dan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nanti saya akan